Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, kepada jamaah yang hadir, ikhwan dan akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini di mana saja berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, dan kita harus terus mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu persatu nikmat itu harus terus kita ingat, karena dengan mengingat nikmat itu kita akan banyak bersyukur kepada Allah SWT. Dengan mengingat nikmat itu kita akan berusaha untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Dengan mengingat nikmat itu kita akan bahagia. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Ingatlah nikmat-nikmat Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Dengan mengingat nikmat-nikmat Allah, kita akan merasakan bahwa musibah yang menimpa kita itu kecil, enggak ada artinya dibandingkan dengan nikmat yang besar. Dengan kita mengingat nikmat-nikmat Allah itu, kita tidak akan meremehkan sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita wajib bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita wajib mensyukuri. Sebab Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillaha." Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan sanadnya hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadits as-sahihah. Nabi bersabda SAW, "Man lam yashkuril qalila lam yashkuril katsira, wa man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur dengan yang sedikit, maka dia tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, dia tidak akan bersyukur kepada yang banyak. Maka sekecil apapun nikmat itu wajib kita syukuri, dan kita harus banyak bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa aja bentuknya. Apalagi nikmat yang Allah berikan dengan kita diberikan hidayah di atas Islam dan Sunnah. Nikmat diberikan ilmu yang bermanfaat, ini lebih dari harta yang sekian banyak. Ilmu yang bermanfaat ini lebih dari semua harta yang ada. Maka itu bersyukur. Dikasih ilmu sedikit aja antum wajib bersyukur.
Harta dibandingkan dengan ilmu, ya lebih tinggi ilmu, jauh. Bedanya 30 antara harta dengan ilmu, lebih utama ilmu 30. Itu. Saya sebutkan di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Makanya kita wajib bersyukur dengan ilmu yang bermanfaat ini. Kemudian Nabi lanjutkan, malam yushkurin nasa lam yushkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka latih diri kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus latih terus bagaimana kita jadi orang yang bersyukur. Allah menyebut para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dengan sifat syukur. Allah menyebutkan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam abdan syakura, hamba yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita harus menjadi hamba yang bersyukur. Nabi sendiri kan menganjurkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal untuk bersyukur. Kata Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal yang tiap hari kita baca, ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, inni uhibbuka, sesungguhnya aku mencintaimu. La tada'anna dubura kulli salatin, jangan engkau tinggalkan di belakang setiap salat. Artinya di akhir setiap salat sebelum salam atau sesudah salam, antakul, untuk engkau ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadah kepadamu. Hadis ini sahih dari Imam Tirmidzi, Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Jadi kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah, selalu bersyukur kepada Allah. Dan itu kita minta tolong, karena nggak mungkin kita bisa selalu ingat kepada Allah kalau Allah nggak tolong kita. Kita nggak mungkin bisa bersyukur kalau Allah nggak tolong kita. Dan kita juga nggak mungkin untuk bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah tolong. Maka terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita berusaha bagaimana menjadi hamba yang bersyukur. Sebab Nabi sendiri berdoa kepada Allah, Allahumma ja'alni laka syakkara, laka dzakkara, laka rahaba, dan seterusnya Nabi berdoa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang banyak bersyukur, banyak berzikir, banyak melaksanakan ketaatan kepada Engkau ya Allah, tunduk kepadamu, dan seterusnya. Banyak, panjang itu doanya Nabi, yang diawali dengan Rabbi a'inni, terus sampai akhir. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, syukur ini penting. Nanti setelah kita bersyukur kepada Allah, mesti ada sabar. Itu dua, nggak boleh tinggal, syukur kemudian sabar. Syukur ikhwan fillah, azakumullah, tadi sudah saya sebutkan, kita harus banyak bersyukur kepada siapa aja, kepada manusia tadi. Malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka kita harus bersyukur. Yang pertama, syukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian syukur kepada manusia. Pertama kali manusia yang wajib kita bersyukur adalah Nabi Muhammad SAW, yang telah menunjuki kita dari kegelapan kepada cahaya, menunjuki kita dari tidak tahu tentang Islam sampai kita tahu, dan segala macamlah sudah yang Nabi sudah sampaikan tentang Islam ini sempurna. Kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW. Kita wajib mencintai beliau, dan kita wajib mentaati beliau dan menjauhkan larangannya. Dan pembahasan ini panjang pembahasannya. Bagaimana konsekuensi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian syukur kepada manusia lagi, orang tua. Sebab Allah sebutkan dalam surah Luqman, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Artinya disuruh kita syukur kepada kedua orang tua. Bagaimana bentuk syukur kita kepada kedua orang tua? Maka kita wajib berbakti
wajib kita berbuat baik, dan Allah selalu menyebutkan berbuat ihsan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan dalam beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik, dan kepada kedua orang tua kalian berbuat baik. Apa bentuk kebaikan yang harus kita lakukan? Apa aja? Kita harus bagaimana kita berkhidmat kepada orang tua. Apa aja yang orang tua suruh kita laksanakan, sami'na wa ata'na. Selama hal itu ma'ruf, maka kita wajib laksanakan. Kepada orang tua jangan bilang enggak, jangan bilang tidak, iya. Tuh, perhatikan tuh, kalau orang tua panggil suruh iya, jangan bilang tidak. Laksanakan. Dan tidak berat. Tidak berat. Dan itu semuanya ganjaran, semuanya pahala, semuanya jalan menuju sorga. Perhatikan tuh. Kita wajib mensyukuri, berbuat baik kepada kedua orang tua kita, karena kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Kebaikan orang tua nggak bisa kita balas. Makanya terus kita berbuat baik kepada orang tua. Apa yang bisa kita lakukan buat orang tua, lakukan. Kita harus berkhidmat, membantu orang tua. Apa bapak yang bisa saya bantu, apa ibu yang bisa saya bantu, laksanakan setiap hari itu. Jadi tiap hari itu justru kita senang dipanggil orang tua, disuruh orang tua, senang, gembira tuh hati kita, karena ini adalah ganjaran, ini pahala, ini celengan kita di sorga. Kan banyak anak ketika dipanggil sama orang tua pura-pura nggak dengar, dipanggil orang tua dia malah keluar rumah, dipanggil orang tua sudah capek orang tuanya manggil baru datang. Nggak boleh. Sekali orang tua panggil datang. Hatta kita lagi sholat sunat, orang tua panggil, batalkan sholat sunat itu. Sholat sunat, orang tua panggil, wajib datang orang tua, batalkan sholat sunat. Ini sudah dibahas dalam syarah Riyadhus Shalihin ya, berkaitan dengan kisahnya Juraij gitu. Jadi harus kita berusaha bagaimana kita mentaati orang tua, berbakti pada orang tua, berbuat baik pada orang tua, menyenangkan hati orang tua, membuat dia gembira, jangan membuat dia sedih, jangan dia membuat dia susah, jangan membuat marah orang tua, jangan. Bagaimana orang tua itu ridho pada kita, karena Nabi bersabda SAW, ridallahu fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridho Allah tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Jangan lelah, jangan letih, karena orang tua kita nggak pernah lelah dan letih mengurus kita, mendidik kita sejak kita masih kecil. Perhatikan tuh. Karena durhaka pada orang tua, kesulitan, kesusahan, kecelakaan, dan juga anak yang durhaka tidak masuk surga. Anak yang durhaka tidak masuk surga. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, Nabi bersabda, "Thalathun la yadkhulul jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal wad dayyuth." Kata Nabi SAW, ada 3 golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, al-aqli walidayhi, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal, yaitu wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita yang menyerupai laki-laki. Yang ketiga, wad dayyuth, dan dayyuth. Dayyuth disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, wad dayyuth alladhi yuqirru fi ahli al-khubth. Dayyuth itu adalah orang atau kepala rumah tangga yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Itu dayyuth. Nabi menyebutkan 3. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Jadi Nabi menyebutkan SAW ada 3 golongan yang tidak masuk surga. Yang pertama, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi jangan durhaka pada orang tua, jangan melawan, jangan membantah, jangan menengking, jangan menghardik orang tua, jangan marah kepada orang tua, jangan. Ada banyak anak-anak yang kalau disuruh malah marah, kadang-kadang cemberut sama orang tua, jangan. Sama teman nggak cemberut, sama orang tua cemberut. Nggak usah senyum sama orang tua. Disuruh apa aja, sami'na wa ata'na. Jangan durhaka pada orang tua.
durhaka pasti celaka. Anak yang durhaka pasti celaka, pasti udah celaka itu. Jadi hati-hati itu. Nggak dibalas saat itu, nanti akan dibalas sama Allah, pasti itu. Ketika anak itu celaka, ya ketika anak itu durhaka. Dan banyak anak-anak yang kemudian dia sesudah orang tuanya meninggal, dia menikah, mesti itu banyak masalah dalam pernikahannya. Kenapa? Durhaka pada orang tua. Ketika punya anak sama juga, seperti juga banyak masalah lagi. Dalam kehidupannya banyak masalah. Karena apa? Karena dia durhaka pada orang tua. Maka antum syukur pada orang tua, berbakti pada orang tua, jangan durhaka. Kemudian yang kedua yang tidak masuk surga, yaitu perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan ini banyak perempuan yang menyerupai laki-laki, baik dalam berpakaiannya, bertingkah dan segala macam. Yang ketiga yaitu dayuth, orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Seorang suami membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya pacaran, membiarkan anak yang nggak pakai jilbab, istri nggak pakai jilbab, dibiarkan dia berjalan dengan laki-laki. Ini dayuth namanya, dayuth, yang membiarkan adanya kejelekan dalam rumah tangganya. Makanya dia tidak akan masuk surga. Karena apa? Membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah. Ini kita kembali lagi tentang yang tadi, masalah syukur. Bersyukur kepada orang tua itu dengan kita berbuat baik sebanyak-banyaknya pada orang tua. Apa yang dikatakan baik menurut syariat atau yang dikatakan baik menurut uruf kebiasaan di masyarakat, lakukan kebaikan buat orang tua kita. Selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Kalau melanggar syariat nggak boleh kita lakukan. Makanya ada orang yang sujud pada orang tua, sungkem pada orang tua, nggak boleh. Tapi wajib berbuat baik. Karena ini nggak ada dalam Islam yang seperti ini. Ruku dan sujud itu hanya untuk Allah SWT. Kemudian yang harus kita bersyukur lagi, yaitu kepada guru. Kepada guru. Bab Nabi menyebutkan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak bersyukur kepada Allah. Sekarang manusia yang wajib kita bersyukur, yang pertama Rasulullah SAW, yang kedua orang tua kita, yang ketiga guru. Itu harus kita bersyukur pada guru. Karena apa? Dia sudah mendidik kita, membimbing kita ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Dan saya sudah pernah sampaikan, antara orang tua dengan guru itu hampir sama. Orang tua, umumnya orang tua hanya mampu melahirkan anak. Dia ngurus anak itu betul, memberikan makan dan segala macam lah. Tapi dia nggak mampu untuk mendidik anak ini menjadi anak yang soleh. Nggak mampu dia mendidik anak ini bagaimana dia mengenal tentang tauhid, menjauhkan syirik. Bagaimana dia mengetahui yang sunnah, menjauhkan yang bid'ah, nggak tahu. Guru yang tahu, ustadz yang mengajarkan dia. Maka dia wajib bersyukur kepada guru, kepada ustadz yang mengajarkan dia. Dia tahu ketaatan-ketaatan yang membawa dia ke surga, ya guru yang mengajarkannya. Dia tahu bahwa ini maksiat yang membawa ke neraka, guru yang menjelaskan. Maka dia wajib bersyukur kepada guru. Wajib dia bersyukur kepada guru, wajib dia berbuat baik kepada gurunya, wajib dia berbuat baik kepada ustadznya. Maka jaga adab kepada guru itu, jaga adab. Sebagaimana kita wajib jaga adab kita kepada orang tua, jaga adab kita pada guru kita. Jangan kurang ajar pada guru, jangan. Sama seperti kita nggak boleh kurang ajar, apalagi memarahi guru itu, menengking guru nggak boleh dalam Islam. Adab jaga kepada guru itu. Sekarang kan banyak murid yang menggibahi orang tuanya, menggibahi gurunya. Gimana guru digibahi? Membicarakan aib gurunya nggak boleh dalam Islam. Dia wajib tutup itu. Kalau seandainya dia ada kesalahan, kekeliruan, antum datangi, ketemu baik-baik. Ustaz, saya melihat antum ada kekeliruan, kesalahan. Saya minta maaf, ini mungkin antum keliru atau apa. Datangi berdua, mungkin dia akan sadar. Tapi dibicarakan, kemudian digibahi, hukumnya haram dalam Islam. Dan itu termasuk dosa besar dan berat hukumannya. Gimana orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita antum balas dengan gibah, antum balas dengan adab yang tidak baik? Bagaimana kita beradab pada guru? Dan banyak sekarang saya lihat murid yang gak punya adab sama gurunya, banyak udah. Meskipun dia sudah jadi ustadz, tetap wajib mempunyai adab kepada gurunya, kepada ustadz yang mengajarkan kebaikan kepada dia.
Jangan sombong, jangan angkuh kepada guru, jangan. Antum tawadhu kepada guru. Ilmu antum gak seberapa dibandingkan dengan guru. Hatta antum udah baca ratusan kitab, tetap guru yang mengajarkan kita, membimbing kita, mendidik kita, dia lebih utama daripada kita. Itu harus ada seperti itu. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan oh enggak saya udah hebat, saya udah sekolah di pondok, saya udah sekolah di Madinah, saya udah. Guru tetap antum ingat. Antum tahu tentang Islam dari guru antum, dari ustaz antum. Antum tahu tentang sunnah dari mereka. Sampai antum pun tahu dulu bisa sekolah di Madinah, siapa yang ngejurkan sekolah? Apa orang tua? Orang tua nggak tahu. Sekolah yang baik orang tua nggak tahu. Yang nganjurkan untuk sekolah di Madinah ya guru, ustaz itu nganjurkan. Kok ketika pulang nggak punya adab? Bagaimana adab kita kepada guru? Guru kita adalah orang tua kita. Kata Imam An-Nawawi dalam kitabnya Tahdhibul Asma wal Lughat, dalam kitabnya juz yang pertama, bahwa abauna syuyukhuna abauna, guru-guru kita, syekh kita itu orang tua kita. Jadi kita perlakukan dia sebagai orang tua kita. Kita wajib berbuat baik pada guru, wajib berbuat baik. Jadi apa yang bentuknya kebaikan kepada guru kita lakukan. Ini adab, dan ini banyak yang hilang sekarang ini, adab ini kepada guru. Gak punya adab sama sekali. Kadang-kadang ketemu salam juga enggak, ucapkan salam aja enggak. Anda nggak perlu salaman, ucapkan salam aja. Ketemu di jalan salam. Gitu. Ini banyak yang nggak punya adab sama sekali. Banyak lagi kalau saya bahas tentang masalah adab ini, banyak yang kita ini kurang. Maka antum baca buku Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Antum baca itu. Adab dan Akhlak Penuntut Ilmu. Bagaimana sih adab kita kepada guru? Supaya kita punya adab. Betul-betul kita dengarkan nasihatnya. Kita ingin jadi orang baik. Kan kita belajar, kita ngaji ingin jadi orang baik. Maka pertama kali kita berbuat baik kepada guru kita. Bagaimana adab kita berbicara, adab kita nulis, adab kita WA kepada guru, adab kita bertemu, dan segala macam. Itu harus perhatikan tuh. Juga waktu, perhatikan guru kita waktunya betul-betul padat, maka kita jangan ganggu waktunya dia. Dan kita apa yang bisa kita bantu buat guru kita bantu. Sebagaimana kita bantu buat orang tua kita. Kemudian ikhwan fillah, itu diantaranya yang perlu kita bersyukur kepada guru kita, bersyukur kepada orang tua kita, dan juga orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita beberapa pekan yang lalu pernah membahas tentang masalah sihir, ya. Dan ini sudah selesai kita bahas di poin ke-56, ya. Sekarang kan kita akan bahas poin yang ke-59. Di poin ke-56 itu kita bahas tentang sihir. Dan saya sudah sebutkan tentang macam-macam sihir. Kita sudah bahas tentang macam-macam sihir. Ada yang disebutkan juga oleh ulama tentang sihir, yang kadang-kadang kita nggak sadar kita ini disihir sekarang ini. Kondisi kita yang ada ini, kita sedang disihir. Disihir oleh apa? Disihir oleh dunia. Dijelaskan oleh para ulama, saya sebutkan dua aja. Yang pertama dari Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Mudhish. Kata beliau, ikhwani ihdharud dunya fa inna asharu min Harut wa Marut. Saudara-saudaraku, hati-hati kepada dunia, karena dunia itu lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut yang Allah sebutkan dalam surah apa? Al-Baqarah, tentang sihir. Gitu. Sesungguhnya dunia itu lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Karena sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Jadi sihir Harut dan Marut, dzalika yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa hadhihi tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Jadi sihirnya Harut dan Marut itu sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, dan ini sudah kita bahas di ayat 102, ya. Dan ini ayatnya sudah kita baca.
di surah Al-Baqarah di ayat 102 tentang sihirnya Harut dan Marut itu, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Mereka belajar dari keduanya yang dapat memisahkan antara seseorang suami dengan istrinya. Sedangkan dunia menyihir manusia yang dia bisa memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Pisah dia dengan Allah. Kalau orang udah sibuk dengan dunia, dia pisah dengan Allah. Udah nggak sholat lagi, nggak puasa lagi, nggak ibadah lagi, tidak berzikir lagi, tidak baca Al-Quran, tidak ingat pada orang tua, tidak berbakti lagi. Kenapa? Disihir oleh dunia. Ada nggak yang seperti ini? Banyak. Bayangkan ada orang yang kerja dari pagi sampai malam, udah hilang. Sholat nggak sholat ya. Apalagi kalau udah naik jabatannya jadi pejabat, oh lebih lagi. Semakin naik jabatan, semakin tinggalkan sholat. Untuk melihat ya, semua pejabat-pejabat ya, illa man rahimallah, kecuali dari rahmat Allah. Semakin naik jabatannya, semakin sibuk, semakin ditinggalkan tuh. Quran ditinggalkan, sholat ditinggalkan, orang tua ditinggalkan, sampai nggak sempet dia ketemu orang tua. Ini sihir, dunia ini menyihir. Kemudian itu dalam kitab Al-Mudhish oleh Imam Ibnu Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Ada lagi kitab yang lain di dalam kitab Tasliyatu Ahlil Masaib, Tasliyah Ahlil Masaib oleh Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Manbaji yang wafat tahun 785 Hijriah. Kata beliau begini, wa qala ba'dus salaf ihdharu darad dunya fa innaha asharu min Harut wa Marut fa innahuma yufarriqani bainal mar'i wa zawji wa dunya tufarriqu bainal 'abdi wa rabbih. Kata sebagian ulama salaf rahimahumullah, hati-hati kalian terhadap dunia, karena sesungguhnya dunia ini lebih menyihir daripada sihirnya Harut dan Marut. Karena sesungguhnya sihirnya Harut dan Marut memisahkan antara seseorang dengan istrinya, sedangkan dunia memisahkan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia itu memisahkan antara seorang hamba dengan Allah. Maka antum perhatikan bahwa masalah dunia ini masalah yang Nabi sudah ingatkan dan Allah juga sudah ingatkan. Perhatikan bahwa dunia tidak pernah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dan Nabi SAW tidak pernah memuji tentang dunia, tidak pernah sama sekali. Dunia ini hina, dunia ini dilaknat, dunia ini jelek, dunia ini semu, dunia ini cuma sementara. Yang kita cari adalah akhirat. Seorang mukmin yang cari akhirat. Maka Nabi selalu ingatkan tentang dunia. Dan setelah dunia Nabi ingat apa? Wanita. Nabi menyebutkan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzur kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin bani Israil kanat fin nisa, akhrajahu Muslim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya dunia ini indah, menarik dunia ini, hijau dan manis, hulwatun khadirah, manis dan hijau dunia ini. Dan sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian sebagai khalifah, artinya memakmurkan dunia ini. Dengan apa memakmurkannya? Dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Wa inna Allah mustaqlim fi fayanzur kaifa ta'malun, maka Allah akan melihat bagaimana kalian beramal. Perhatikan yang Nabi sebutkan, bagaimana kalian beramal.
Kau sebutkan beramal, berarti amal apa? Amal soleh, amal-amal yang dapat membawa kita ke surga. Itu. Kadang-kadang orang mengartikan bagaimana kalian berkarya. Karya kaitannya dengan apa lagi? Dunia. Bikin usaha ini, bikin usaha. Terus yang pokok kita bagaimana melakukan amal-amal soleh. Gitu. Nggak disuruh kita buat pabrik, tidak. Gitu. Kalau disuruh buat pabrik, Nabi sudah suruh para sahabat buat pabrik senjata. Gitu. Nabi nggak suruh. Disuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh. Mencari nafkah wajib tetap. Orang berkarya boleh berkarya, nggak dilarang. Tapi tetap dia wajib melakukan amal-amal soleh. Untuk bisa melakukan amal soleh itu diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Ilmu. Berarti wajib apa? Nuntut ilmu. Dan ini nggak ada pada ahli dunia. Sibuk dengan dunia. Orang-orang kaya mana mau duduk di masjid? Duduk nih 1,5 jam ngaji, mana mau dia? Maunya apa? Ya cari tempat yang ada makan-makan atau hotel atau apa. Nggak bisa harus duduk sebagaimana para sahabat duduk, bagaimana para tabi'in duduk nuntut ilmu. Baru bisa kita melakukan amal soleh. Kemudian Nabi ingatkan lagi setelah itu, kata Nabi, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati kalian kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Dua Nabi sebutkan, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Menunjukkan antara dunia dengan wanita punya kaitan yang sangat erat. Nggak bisa lepas tuh wanita dengan dunia, nggak bisa lepas dia. Maka antum perhatikan tuh, antum punya istri, dia wajib diberikan nafkah. Dia nggak bisa hidup tanpa nafkah, nggak bisa. Dan dia maunya dunia, itu wanita. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ketika diberikan nafkah dia nggak akan sanggup, dia nggak akan mampu. Ketika nggak diberikan nafkah, dia wajib diberikan nafkah. Maka hati-hati pada dunia. Kemudian Nabi sebutkan lagi, fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali di Bani Israel disebabkan karena wanita. Dan wanita fitnah sesuai dengan hadis yang lain yang Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa." Tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi ingatkan kepada kita, hati-hati kepada dunia, hati-hati kepada wanita. Hati-hati. Artinya hati-hati kepada dunia bukan berarti kita nggak cari nafkah, wajib. Karena kita hidup di dunia. Tapi bagaimana kita jadikan dunia ini sebagai ladang buat akhirat? Kita tetap harus kerja, kita harus usaha. Tapi nggak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah. Karena tugas kita Allah ciptakan untuk apa? Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah padaku. Pokok tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Ibadah. Itu tujuan. Allah ciptakan untuk ibadah, maka sibukkan dengan ibadah. Jangan kita terpengaruh dengan dunia. Jangan. Dunia ini sihir. Menyihir orang yang memisahkan dia dengan siapa? Dengan Allah. Sudah disihir, banyak orang disihir udah. Lupa. Tadi ada orang yang pernah ngaji. Udah banyak orang yang udah pernah ngaji bertahun-tahun. Ada yang udah 10 tahun, 15 tahun ngaji. Akhirnya dikasih sama Allah dunia. Dikasih dunia. Maju usahanya, maju dagangnya. Oh, udah gak ingat lagi sama ngaji. Udah gak ingat lagi sama masjid, gak ingat lagi udah. Udah gak ingat lagi sama Quran, bahkan tidak ingat lagi dengan orang tuanya. Ini dunia, menyihir manusia dunia ini. Hati-hati itu. Hati-hati kepada dunia. Kita tetap cari nafkah tetap, tapi kita atur waktu kita karena hidup kita untuk akhirat. Jangan dunia. Kemudian hati-hati kepada wanita. Karena wanita juga kita harus didik dia. Dalam artian hati-hati dia sebagai teman hidup kita, dia sebagai ibu kita, dia sebagai istri kita, dia sebagai anak kita, dia sebagai saudara kita, itu wanita. Maka wajib kita didik. Dia harus dibimbing, jangan dibiarkan.
dia punya tabiat wanita itu bengkok gitu. Karena apa? Karena diciptakan dari tulang yang bengkok. Itu Nabi sebutkan, hadisnya sahih riwayat Muslim. Maka tabiatnya nggak bisa antum suruh lurus, ya nggak bisa dia. Tetap seperti itu. Tapi tetap kata Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik. Tetap nasihati. Nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dia. Karena bengkok. Kalau dipaksakan patah, patahnya adalah cerai, kata Nabi SAW. Tapi kalau kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Wastausu bin nisa'i khairan. Nasihati wanita dengan cara yang baik, dengan lemah lembut. Itu nasihati wanita. Dan dia teman hidup kita, dialah orang tua kita, dia saudara kita, dia anak kita. Maka kita harus jaga itu. Dia wanita yang mulia, yang harus kita muliakan. Nggak boleh kita hinakan dia, karena Allah sudah muliakan wanita. Tapi tetap kita didik dia, tetap, dan dibimbing terus. Nggak bisa sekali, dua kali, nggak bisa puluhan kali. Maka seperti pertanyaan yang pekan lalu itu, bagaimana saya udah nasihati istri saya tapi tetap dia masih berbuat dosa? Ya tetap ingatkan terus, tetap ingatkan terus, sampai kita wafat. Terus ingatkan, nggak boleh berhenti, karena sifat dia tetap seperti itu. Dan kita mohon kebaikannya, dia harus dibimbing. Makanya hati-hati itu. Dan setan paling gampang menggoda wanita. Dan yang paling mudah terkena sihir siapa? Wanita. Itu jelas penjelasan para ulama. Yang paling gampang terkena sihir adalah wanita. Makanya tetap kita harus betul-betul mendidik dia, dan terus kita jaga dia. Hati-hati kita. Sebab kalau enggak, ya fitnah. Wanita fitnah. Keluarnya dari rumah itu fitnah sudah wanita itu. Sekarang kan banyak keluar rumah wanita. Meskipun dengan alasan ngaji ya, tapi terus tiap seminggu 4-5 kali. Enggak benar. Kalau seminggu sekali masih wajar. Mau ngapain dia? Kewajibannya di rumah dia. Yang Allah perintahkan wanita di mana tempatnya? Di rumah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ahzab, waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Hendaklah kalian wanita di rumah. Jangan kalian terdedah, terbuka aurat kalian seperti orang jahiliyah. Disuruh di rumah, tempatnya wanita di rumah. Boleh keluar kalau ada keperluan. Udzina lakunna lihawaijikun. Kalian diizinkan karena ada keperluan yang mendesak untuk kalian keluar. Tapi pada hakikatnya wanita di rumah. Ketika dia keluar, nah itu yang Nabi sebutkan, diiringi oleh setan. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi bersabda, innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafaha syaitanu. Kata Nabi, wanita itulah aurat. Kalau dia keluar rumah mesti diiringi oleh setan. Maka hati-hati itu. Kalau diiringi sama setan, dia ke sekolah sama setannya, ke kantor sama setannya. Berarti nanti pulang bawa apa dia? Bawa setan. Karena Nabi nyebutkan demikian. Innal mar'ata auratun idza kharajat istashrafa syaitan. Wanita ada aurat. Kalau dia keluar dari rumahnya, maka diiringi oleh setan terus sampai kembali dia ke rumahnya. Jadi antum jangan piara setan di rumah, jangan. Tapi didik istri itu dengan cara yang baik. Antum jangan tinggalkan baca surah Al-Baqarah, karena surah Al-Baqarah mengusir setan. Ya, saya pikir cukup dulu sampai situ. Nanti kepanjangan mukadimahnya. Sekarang kita lanjutkan. Allahumma shalli wa sallim. Kita masuk ke poin ke 59. Kita masuk ilmu nujum ya, ilmu perbintangan. Ilmu nujum termasuk sesuatu yang dapat menafikan tauhid dan menjerumuskan pelakunya kepada kemusyrikan. Karena orang itu menyandarkan suatu kejadian kepada selain Allah.
Munajjim ahli nujum juga termasuk dalam kategori peramal menurut apa yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum lihat di footnote-nya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata, tanjim adalah meramal kejadian-kejadian di bumi berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Maksudnya dia meramal kejadian di bumi dengan berdasarkan petunjuk keadaan bintang. Di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati ala ithri sama'in kanat min al-lailati falamma insarafa aqbala 'ala an-nasi faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir فأما من قال موترنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Rasulullah SAW telah mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah setelah semalamnya turun hujan. Ketika usai sholat, beliau SAW berbalik menghadap kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, tahukah kalian apa yang difirmankan Rabb kalian? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, di pagi ini asbahabi min ibadi mu'minun bi wa kafir. Di pagi ini ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmati fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kawkab. Wa man qala bi nawi kadza wa kadza fadzalika kafirun bi mu'min wa aqab bil kawkab. Di kala pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan di antara hamba-hambaku ada yang kafir. Adapun yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, telah turun hujan kepada kita berkat karunia dan rahmat Allah, maka ia telah beriman kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Tapi sedangkan orang yang berkata telah turun hujan kepada kita karena bintang ini atau bintang itu, maka ia kafir kepadaku dan beriman kepada bintang-bintang. Hadis ini sahih dari Bukhari dan Muslim. Jadi kalau hujan turun, yang kita baca doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'a, ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat. Tapi selesai turunnya hujan, kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kita diturunkan hujan dengan sebab rahmat Allah dan karunia-Nya. Mutirna bifadlillahi wa rahmati. Jadi kalimat mutirna bifadlillahi wa rahmati itu kita ucapkan setelah turunnya hujan. Jadi kata Nabi, ada orang yang pagi hari ini, karena malam itu hujan di Madinah, dan paginya kata Nabi ada, Allah berfirman, ada yang pagi ini kafir kepadaku, beriman kepadaku juga ada yang kafir. Yang beriman kepada Allah dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmati, bahwa kami turun hujan, artinya hujan semalam ini turun dengan sebab rahmat Allah dan karunia-Nya. Sedangkan yang kafir kepada Allah mengatakan hujan turun karena bintang ini, hujan turun karena bintang ini, maka dia kafir kepada Allah. Jadi kita usahakan bahwa kita orang beriman, kita meyakini bahwa turunnya hujan itu karena rahmat Allah SWT, bukan karena bintang, bukan karena yang lainnya. Tentang bintang disebutkan, bahkan orang menyebutkan bahwa bintang itu juga dianggap bukan hanya untuk hujan, bahkan juga untuk meramal apa? Nasib. Kan ada tuh orang bintangnya apa? Leo, Aquarius atau apa lagi tuh bintang-bintang. Itu dianggap bahwa bintang itulah yang menentukan nasib dia. Ini untuk kufur kepada Allah. Nggak boleh. Bintang itu tidak punya pengaruh kepada manusia, sama sekali tidak punya pengaruh. Paham? Yang mengatur nasib manusia siapa? Allah. Antum mulai hapus tuh tulisan bintang ini, hapus tuh, ya. Hapus.
Sama juga tulisan hobi juga, itu hapus lagi, itu jangan tuh. Gitu. Ya, itu hobi dari bahasa Arab hubbi. Asalnya hubbi gitu. Ditulis hobi. Hobinya apa? Hobi banyak yang nggak benar semuanya. Ya, jangan tulis hobi udah, jangan. Antum. Hobinya apa? Ibadah kepada Allah. Tapi ibadah ini kan kewajiban. Kewajiban kepada Allah. Jadi jangan tulis, nanti yang ditulis banyak yang maksiat. Hobinya main bola, maksiat ini. Hobinya ini. Jangan tulis itu. Bintang jangan tulis, hobi juga jangan tulis itu, jangan. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Imam Al-Bukhari rahimahullah yang wafat tahun 256 Hijriah berkata dalam kitab sahihnya, Qatadah berkata, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kata beliau, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rujuman lisyayatini wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghaira dhalik akhta'a wa adha'a nasibahu wa kallafa ma la ilma lahu bihi. Dikatakan oleh Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, Allah SWT menciptakan bintang-bintang untuk 3 hikmah. Yang pertama sebagai hiasan langit, yang kedua sebagai alat pelempar setan, dan yang ketiga sebagai tanda-tanda untuk petunjuk arah. Karena itu barang siapa dalam masalah ini berpendapat selain tersebut atau selain itu, maka dia telah salah dan menyanyikan bagiannya serta membebani diri dengan hal di luar batas kemampuannya. Jadi Allah menciptakan bintang untuk 3 hal. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua pelempar setan, yang ketiga sebagai tanda bagi orang untuk mengenal arah. Kata Qatadah bin Di'amah As-Sadusi rahimahullah, barang siapa yang menafsirkan selain dari itu, ia telah salah dan menyanyikan bagiannya dan memaksakan diri dalam sesuatu yang ia tidak mengetahuinya. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dengan sighat jazm di dalam kitab Badil Khalq bab nujum, tapi dimausulkan oleh Imam At-Tabrani dalam tafsirnya, dan juga dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Taghliqut Ta'liq. Artinya dimausulkan, hadis ini mausul dari Qatadah. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, kita mengambil pelajarannya, ini seorang tabi'i dan dia matanya buta sejak lahir, tapi hafal Quran, hafal hadis. Sejak lahir buta dia, hafal Quran, hafal hadis, itu. Dan betul-betul menjaga waktu dia. Maka ini pelajaran bagi kita itu, bagaimana dia seorang tabi'i yang buta, sejak lahir dia buta, dan dia hidup 60 tahun, itu. Dan dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, dia termasuk orang yang alim berilmu, min awiyatil ilm, termasuk kantong-kantongnya ilmu, atau orang yang berilmu yang datang oleh para ulama. Gitu. Qatadah bin Di'amah, dan hafalannya luar biasa. Gitu. Hafalannya masya Allah. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Sekarang kita lanjutkan. Dalil bahwa Allah menciptakan bintang itu untuk 3 hal, sebawakan dalilnya di sini. Dalil bahwa Allah SWT menciptakan bintang untuk 3 hal yaitu ayat Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 5, surah Al-Mulk ayat 5, surah 67 ayat 5, wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami benar-benar telah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat pelempar setan.
Kemudian dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Dan Allah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dengan bintang-bintang mereka mendapatkan petunjuk. Arti bintang itu sebagai petunjuk jalan untuk mengetahui arah utara, selatan, timur, barat, itu dengan bintang di zaman dulu itu. Jadi orang tahu apakah daratan atau lautan, mereka arahnya bintang, tandanya bintang. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am di ayat 97. Al-An'am ayat 97, surah 6 ayat 97, wa huwa alladzi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Dan Allah lah yang menjadikan bagi kalian bintang-bintang agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan yang pekat di darat dan di laut. Sungguh kami telah memerinci tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang mengetahui. Jadi Allah menjadikan bintang-bintang sebagai petunjuk dalam kegelapan malam, baik di daratan maupun di lautan. Jadi Allah sudah jadikan bintang sebagai petunjuk. Jadi tiga itu. Yang pertama sebagai penghias langit, yang kedua pelempar setan, dan penghias langit sebagai pelempar setan itu sudah ada dalam surah Al-Mulk ayat 5. Begitu juga dalam surah As-Saffat di ayat 6-7, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid. Sesungguhnya kami hiasi langit dunia ini dengan hiasan bintang-bintang, dan bintang-bintang itu juga sebagai penjaga dari setan-setan yang terkutuk, yang melewati batas yang terkutuk. Jadi setan-setan itu akan dilempar dengan bintang-bintang, seperti yang sudah kita bahas berkaitan dengan sihir. Sudah kita bahas tuh ayatnya dan hadisnya waktu kita membahas tentang dukun, tukang ramal, orang pintar. Ketika kita membahas poin yang ke-57 sudah saya jelaskan itu tentang bintang-bintang yang melempar setan. Di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW banyak itu, tapi setelah diutus Nabi SAW itu sedikit. Dan Allah sebutkan juga dalam surah Al-Jin tentang masalah itu. Kemudian ilmu nujum itu ada dua macam. Pertama ilmu ta'thir, yaitu ilmu nujum yang meyakini bahwa bintang-bintang mempunyai pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Ilmu ini termasuk syirik dan bukan ilmu yang bermanfaat. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu ta'thir, yaitu menjadikan keadaan bintang, planet dan benda angkasa lainnya sebagai dasar penentuan berbagai peristiwa di bumi, baik sebagai sesuatu yang berpengaruh mutlak maupun hanya sebagai isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa di bumi. Jika dia percaya bahwa keadaan itu adalah faktor yang berpengaruh mutlak atas peristiwa-peristiwa bumi dengan tidak membedakan baik karena kekuatan internalnya maupun karena izin Allah, maka ia dinyatakan musyrik dengan tingkatan syirik besar dan telah keluar dari Islam. Karena dia telah meyakini demikian bahwa bintang-bintang itu mempunyai pengaruh kepada semua keadaan, bukan Allah yang memberikan pengaruh, tapi bintang. Maka dia musyrik. Tapi jika dia percaya bahwa keadaan itu hanya merupakan isyarat yang menyertai peristiwa-peristiwa bumi, maka ia dinyatakan sebagai musyrik dengan tingkatan syirik yang kecil yang bertentangan dengan kesempurnaan tauhid. Yang perlu kita ingat bahwa perbintangan tidak berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa yang ada di bumi. Anggapan tentang perbintangan berpengaruh terhadap peristiwa-peristiwa di bumi adalah termasuk berkata sesuatu atas nama Allah tanpa ilmu. Jadi nggak mungkin bintang-bintang itu berpengaruh kepada keadaan bumi, apa hujan atau nasib manusia,
atau bencana atau petaka, nggak ada pengaruhnya. Semua berjalan dengan kehendak Allah, semua berjalan dengan takdir Allah, bukan dengan ada bintang, bukan gitu. Semua berjalan dengan kehendak Allah. Jadi itu harus kita ingat tuh. Kadang-kadang dengan bintang-bintang itu orang bersandar dengan bintang-bintang itu sampai dia ketika bulan tertentu itu nggak berani melakukan apa-apa karena bintangnya ini nggak boleh. Bintang nggak punya pengaruh kepada nasib manusia, tidak ada pengaruh sama sekali, nggak punya pengaruh bintang itu. Bintang itu nggak punya pengaruh sama sekali dalam kehidupan manusia, tidak punya pengaruh sama sekali. Karena semua berjalan dengan takdir Allah SWT. Jadi ini harus dipahami. Karena orang-orang jahiliyah punya keyakinan demikian, bintang itu yang punya pengaruh. Dan keadaan jahiliyah itu masih sampai sekarang masih ada. Ya, orang segala macam tuh tergantung kepada bintang. Bintang nggak pengaruh kepada keadaan atau juga nasib manusia atau adanya musibah petaka, nggak ada urusan dengan bintang, tapi ini takdir Allah SWT. Itu yang pertama yang berkaitan dengan ilmu ta'thir. Ta'thir itu pengaruh, yang mengatakan bahwa bintang itu punya pengaruh terhadap keadaan alam semesta. Jadi tidak boleh gitu. Dan banyak orang belajar ilmu nujum, pada akhirnya mereka belajar ilmu sihir. Untuk lihat hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zad." Barang siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu nujum, maka sungguhnya ia telah mengambil satu bagian dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmu yang dia pelajari, maka semakin bertambah pula dosanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad dan Baihaqi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini disahihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan disahihkan juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa di juz ke-35. Jadi orang yang belajar ilmu nujum, maka dia telah belajar satu bagian dari ilmu sihir. Bertambah ilmunya, maka bertambah dosanya. Maka ini nggak boleh belajar ilmu nujum, perbintangan yang dia mempelajari itu untuk mengetahui tentang nasib manusia, nggak boleh. Yang kedua, ilmu nujum ini berkaitan dengan ilmu tasyir. Jadi ada ilmu ta'thir, yang kedua ilmu tasyir. Ilmu tasyir yaitu ilmu nujum yang tujuannya untuk memudahkan arah tujuan dalam perjalanan dan kemaslahatan agama. Penjelasan yang lainnya tentang definisi ilmu tasyir yaitu menjadikan keadaan bintang dan benda angkasa sebagai petunjuk penentuan arah mata angin dan letak geografis suatu negara dan semacamnya. Jadi ini dibolehkan dalam Islam. Dari sinilah munculnya ilmu, dari sini munculnya hisab takwim, penanggalan, pengetahuan tentang akhir musim dingin dan akhir musim panas, waktu-waktu pembuahan tumbuhan dan hewan, kondisi cuaca, hujan, penyebaran wabah penyakit dan sebagainya. Jadi dia hanya untuk mengetahui aja tentang waktu-waktu itu. Tapi bintang itu tidak punya pengaruh kepada keadaan yang ada di bumi ini, nggak punya pengaruh. Tapi sekedar mengetahui waktu aja. Seperti orang menulis tentang waktu sholat, ilmu falak, itu kan dari bintang, tentang waktu-waktu sholat. Tapi belum tentu semuanya 100% benar. Sebab banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Seperti berkaitan dengan 5 waktu sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Semua seluruh dunia itu pakai ilmu falak, perbintangan. Dia pakai itu. Tapi nggak semua benar, banyak yang kritik dari ahli ilmu falak juga. Profesor, doktor yang lainnya banyak yang kritik, terutama berkaitan dengan waktu subuh. Gitu. Mereka mengkritik bahwa waktu subuh yang ada dari waktu falak yang ada itu nggak sesuai, karena belum terbit fajar shadiq, belum. Jadi umpamanya sekarang waktunya umpamanya 4.20 itu pada akhirnya belum terbit fajar shadiq. Dan itu diakui oleh semuanya seluruh dunia. Ya, ahli falak ya, kita bicara ahli falak yang ngerti tentang itu.
Berarti belum masuk, dia baru masuk 15 menit sesudah itu baru masuk, atau 20 menit. Jadi azannya tetap, tinggal qomatnya ditunda. Qomatnya ditunda. Karena belum masuk. Gimana kita sholat belum masuk? Sama juga dengan waktu zuhur. Waktu zuhur kalau kita lihat matahari, kan dulu Nabi SAW pakai matahari. Sahabat pakai matahari. Matahari belum zawal zuhur itu. Kalau kita lihat waktu falak, umpamanya jam 12 kurang seperempat sekarang ini umpamanya, belum zawal matahari. Gimana kita mau sholat belum zawal? Harus tunggu zawal. Zawal itu matahari mulai condong ke arah barat gitu. Dan itu kurang lebih 20 menit atau setengah jam baru zawal. Dan kita nggak boleh sholat sedangkan matahari belum zawal, nggak boleh. Kalau belum masuk waktu nggak sah sholatnya. Jadi harus perhatikan tuh. Jadi ilmu falak menentukan demikian belum tentu benar. Kalau asar benar, maghrib benar, isya benar. Tapi untuk subuh dan zuhur ini dikritik. Yang kritik orang yang ahli juga. Gitu. Dan ini sudah dikasih masukan kepada Dewan Fatwa Majelis Ulama di Saudi Arabia, Lajnah Daimah, Hayat Kibar, udah dikasih masukan. Tapi itu kan perlu pembahasan. Karena berkaitan untuk seluruh dunia kan. Tidak untuk satu tempat, tidak, tapi untuk seluruh dunia. Maka saya memperhatikan seperti yang saya alami waktu saya belajar dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Itu Syekh subuhnya selalu dia setengah jam baru qomat. Gitu. Kadang-kadang murid-murid nggak paham maksudnya Syekh itu. Memang Syekh nggak menjelaskan. Tapi begitulah setiap hari setengah jam masih subuh. Gitu. Kadang teman-teman karena waktunya malam itu begadang cari masjid yang duluan qomatnya, gitu. Supaya bisa habis sholat subuh langsung tidur dia. Karena malamnya begadang. Gitu. Kalau kita lihat di masjid jami'nya, Masjid Jami' Unaiza, tempatnya Syekh Utsaimin rahimahullah mengajar di situ, yang sebelumnya juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ngajar di situ. Itu beliau nunggu setengah jam, baru setengah jam beliau berjalan dari rumahnya, jalan kaki ke masjid itu. Kurang lebih 750 meter lah dari rumahnya, jalan kaki. Itu baru qomat, itu setengah jam. Itu. Kemudian zuhur juga sama demikian. Zuhur itu kadang-kadang setengah jam sampai 45 menit baru qomat. Gitu. Zuhur lebih lama lagi kalau zuhur. Gitu. Karena dilihat belum zawal. Dan itu dilakukan terus setiap hari dan seumur hidupnya seperti itu. Cuma kita nggak paham. Setelah banyak penjelasan baru kita paham sekarang ini. Cuma Syekh tetap kalau dikatakan ada orang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu dia lebih cepat, saya katakan sah sholatnya. Sah sholatnya. Kalau kita katakan belum masuk nggak sah, semua orang nggak sah, berarti nggak sholat mereka. Tetap saya mengatakan sah sholatnya. Karena itu kan ijtihad. Berkaitan dengan falak juga masalah ijtihad. Tapi Syekh tetap berhati-hati. Jadi Syekhuna Syekh Utsaimin rahimahullah itu berhati-hati dalam masalah ini. Setengah jam untuk zuhur dan juga subuh. Kalau asar pada waktunya, maghrib apalagi. Karena juga maghrib kalau lihat antara falak dengan terbenam matahari, lebih dulu terbenam baru falak. Azan. Sudah masuk tuh tenggelam matahari 1-2 menit baru azan dia. Falak itu hati-hati dia. Jadi dilewatkan itu maghrib itu. Padahal sudah masuk. Jadi masalah falak ini berkaitan dengan waktu sholat itu sudah banyak dikritik oleh yang ahli. Ya kita bukan ahli, kita serahkan kepada mereka sudah. Cuma kita tinggal laksanakan yang hati-hati. Kalau sudah ada peringatan dari para ulama berkaitan dengan waktu subuh, ya kita lebih hati-hati. Maksudnya jangan sampai kita sholat bukan pada waktunya. Sabar aja 20 menit nggak apa-apa, tunggu 20 menit. 25 menit atau setengah jam nggak apa-apa, sabar. Gitu. Baru kita melakukan aktivitas. Kadang-kadang orang yang kerja kan nggak sabar itu. Kadang-kadang begitu habis azan langsung dia sholat, dia belum masuk waktu. Sabar 30 menit. Kan kita pengen sholat kita diterima oleh Allah. Kan doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Amalan diterima. Kalau anda mau diterima, sholat pada waktunya kan. Dan juga dengan ikhlas dan ittiba dan sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, kita sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, itu ilmu yang menghasilkan amal. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp. Yang pertama, ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, dari penjelasan muqaddimah yang sangat menyentuh sekali mengenai berbakti dan durhaka kepada orang tua, bahwa durhaka kepada orang tua akan mengakibatkan hidup kita menjadi banyak masalah. Saya mungkin masuk kategori anak yang durhaka kepada orang tua. Saat ini orang tua saya sudah meninggal. Saya belum bisa berbakti kepada orang tua selama hidupnya, bahkan sering membuat kesal ketika hidupnya, sehingga saya selalu dihantui rasa bersalah. Saya selalu minta ampun dan bertaubat kepada Allah. Apakah balasan durhaka kepada orang tua adalah suatu kepastian di dunia ini, walau kita sudah berusaha untuk bertaubat? Dan pertanyaan ini merupakan pertanyaan senada dari penanya yang lain. Mohon jawaban dan nasihatnya. Pertanyaan berkaitan dengan berbakti pada orang tua. Jadi pertanyaan tadi dari penanya ini bahwa saya selama ini belum sempat berbakti pada orang tua dan orang tua sudah meninggal. Ini satu kesalahan dan ini pelajaran buat yang lain. Jangan sampai terjadi seperti ini. Sebab kata Nabi SAW, ada orang yang orang tuanya masih hidup, justru dia tidak memasukkan anak ini ke dalam surga. Jadi banyak sekarang anak-anak yang orang tuanya masih ada, itu bersyukur tuh orang tua masih ada. Kemudian usahakan berbakti pada orang tua. Maka kata Nabi ada ragima anfu rajulin adraka abawaihi walam yudkhilahul jannata. Kata Nabi, celaka orang yang orang tuanya masih hidup, dua-duanya masih hidup, tapi tidak masukkan dia ke dalam surga. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi orang tuanya masih hidup, nggak masukkan dia ke dalam surga karena dia nggak berbakti pada orang tuanya. Jadi antum kesempatan tuh, orang tua masih ada, apa yang bisa antum lakukan pada orang tua? Jangan lalai, jangan. Antum kesempatan, apa yang bisa? Setiap hari itu mesti ketemu orang tua. Setiap hari tuh ketemu orang tua. Salaman sama orang tua, tanya apa yang bisa dibantu. Kalau dia jauh ya sepekan sekali. Kau jauh lagi sebulan sekali. Tetap bagaimana kita ketemu sama orang tua. Orang tua tuh pengen kita ketemu sama dia karena dia yang melahirkan, dia yang mendidik kita sejak kecil. Ketemu gitu. Kalau sekarang kan enggak, setahun sekali tuh, setahun sekali. Kecuali yang sangat jauh nggak ada masalah, tapi tetap telepon pada orang tua. Tapi usahakan ketemu karena orang tua itu ingin ketemu dengan kita. Berbuat baik, apa yang bisa kita lakukan untuk berbuat baik, karena itulah jalan kita ke surga. Nah sekarang kondisinya anak ini tadi pertanyaannya, orang tua udah meninggal dan dia belum sempat berbakti. Ini penyesalan. Nah, dia wajib untuk bertaubat kepada Allah atas semua dosanya. Tobat setiap hari, dia tobat dan kerjakan amal-amal soleh. Kemudian kerjakan juga diantara, cari amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa. Amal-amal yang dapat menghapuskan semua dosa apa? Yaitu haji, ibadah haji. Kemudian umroh, karena itu dapat menghapuskan dosa. Cari amal-amal yang dapat menghapuskan dosa. Dan kalau terus dia bertobat akan dihapuskan. Kalau anak ini dia tidak bertobat dan terus seperti itu, enggak merasa dia bersalah dengan orang tuanya meninggal, kemudian dia nggak minta ampun kepada Allah, itu akan dibalas pasti. Kalau tadi pertanyaan apakah pasti kalau anak dia nggak tobat. Sebab anak yang durhaka di dunia akan dibalas, di akhirat akan dibalas. Kata Nabi SAW, babani muajjalani uqubatuhuma ma yadakhiru fil akhirah al-baghi wal uquq. Kata Nabi SAW, ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah simpan nanti azabnya di akhirat. Yang pertama yaitu kezaliman, yang kedua durhaka pada orang tua.
Hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Syalban dalam Sahih Jami' Shaghir. Jadi dua dosa itu yang dicepatkan. Orang zalim pasti dicepatkan azab di dunia, pasti itu. Yang kedua nanti di akhirat akan diazab. Tapi kalau dia bertobat kepada Allah dan terus minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan angkat tuh azabnya. Tapi antum perhatikan ya, ini sebagai pelajaran. Kita bisa lihat dalam kehidupan, dan saya sudah lihat itu. Dan mungkin antum sudah lihat banyak kan yang durhaka, dia adab Allah di dunia. Udah banyak saya lihat, ratusan udah gitu. Yang dia susah, hidupnya susah, udah sengsara hidupnya. Bahkan ada juga yang anak itu gila. Karena apa? Karena dia pernah durhaka pada orang tuanya. Bukan satu, banyak yang seperti itu. Itu pelajaran tuh. Udah pelajaran, jangan antum durhaka pada orang tua. Susah. Makanya orang yang berbakti pada orang tua itu nggak akan celaka seumur hidup. Antum ingat tuh. Sebagaimana yang Allah firmankan tentang Nabi Isa alaihi salatu wasalam, wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan aku jadi orang yang berbakti pada ibuku, dan Allah nggak jadikan aku sebagai orang yang sombong lagi celaka. Artinya kalau anak itu berbakti pada orang tua, dia nggak akan celaka selama-lamanya. Makanya kalau kita berbakti pada orang tua nggak akan celaka. Tapi ketika dia durhaka pada orang tuanya, pasti celaka. Udah banyak bentuknya sakit, bentuknya susah, maishanya itu susah dia, dan nyusahkan orang lain gitu. Rumah tangganya juga sulit, selalu seperti itu. Kenapa? Durhaka pada orang tua dulu. Dia nggak meringankan orang tua, nggak membantu orang tua, nggak menyerang orang tua, menyusahkan orang tuanya. Jangan. Kita sebagai anak bagaimana meringankan orang tua, apalagi kita sudah balik. Jangan jadi beban buat orang tua kita, dan jangan jadi beban buat orang lain. Jangan. Hidup ini kita harus bermanfaat. Kita jangan menyusahkan orang lain, apalagi orang tua kita. Jangan. Orang tua kita udah susah ngurusin kita sejak kecil, jangan bikin susah lagi. Nah, bagi yang tanya tadi, kalau memang orang tua sudah meninggal, antum terus bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan melakukan amal-amal soleh. Tadi saya sebutkan di antara amal soleh yaitu haji, umroh, dan kemudian cari orang yang dekat dengan orang tua kita. Kalau masih ada paman atau bibi dari ibu atau dari bapak, tetap berbuat baik. Tapi kalau dari ibu lebih kuat. Kalau ibu kita sudah meninggal, ada bibi, itu sama dengan ibu kita. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil ummi. Al-khalah, bibi, maksudnya dari pihak ibu, kakak atau adiknya ibu yang perempuan, itu kedudukannya sama dengan ibu. Antum berbuat baik pada dia. Berbuat baik, itu sama dengan berbuat baik pada ibu. Kemudian juga berbuat baik pada orang-orang yang orang tua kita biasa berbuat baik. Apakah itu paman, sudah orang tua, atau orang lain tetangganya orang tua yang memang orang tua terus berbuat baik pada dia, maka kita berbuat baik. Kata Nabi SAW, Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, inna abarral birri siyatar rajuli ahla wudda abihi. Sesungguhnya sebaik-baik perbuatan baik yaitu seorang anak menyambung suatu rahim, menyambung kebaikan kepada orang-orang yang orang tua berbuat baik kepadanya. Antum sambung teman-temannya orang tua kita yang baik ya, yang soleh, maka kita sambung berbuat baik. Nah, banyak kadang-kadang anak-anak yang durhaka, yaitu dia tidak berbuat baik pada orang tuanya, padahal dia sebagai teman dari orang tuanya, maka antum sambung gitu. Apalagi kalau temannya orang tua ini ustadz, temannya ustadz juga, antum berbuat baik padanya. Itu kesempatan perbuatan baik. Banyak yang nggak berbuat baik. Jaga tuh hubungan dengan orang-orang yang orang tua kita dekat dengan dia, jaga, berbuat baik. Itu bisa menghapuskan dosa kita. Dulu kita nggak berbakti, ya sekarang kita tobat kepada Allah, dan Allah akan ampunkan. Jangankan dosa itu, dosa syirik aja, kalau kita minta ampun akan diampunkan. Allah mengampuni semua dosa. Antum jangan putus asa. Meskipun dosa antum durhaka pada orang tua, sekarang antum taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah akan mengampuni dosa itu semuanya. Iya, silakan yang lain. Nah, baik. Terima kasih banyak, syukuran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Dan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan senada kembali Ustaz mengenai waktu subuh tadi yang telah dijelaskan. Nah, di masjid kami di dekat rumah, walau dikatakan masjid sunnah,
Tapi untuk masalah sholat subuh sangat cepat iqomahnya, bahkan sering telat atau masbuk. Untuk sholat sunnah di rumah pun sangat mepet Ustadz. Masukan sering diberikan kepada pengurusnya, mohon nasihatnya. Apakah kita tetap tidak mengapa mengikuti sholat berjamaah di masjid tersebut, dan bagaimana statusnya untuk sholat sunnah fajar yang waktu subuhnya tadi telah dijelaskan bahwa kita lebih cepat. Mohon penjelasan dan jawabannya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang masalah ini, jawaban para masyayikh tentang masalah ini, mereka tetap mengatakan bahwa itu sah sholatnya dengan jamaah kaum muslimin, karena kita nggak boleh berpisah dengan jamaah kaum muslimin. Meskipun waktunya demikian, sempat ditanyakan juga kepada para masyayikh ketika di Mekah itu, kalau musim haji itu kan agak cepat sholatnya, apakah sah kita sholat di Masjidil Haram padahal baru 10 menit udah qomat itu. Kalau musim haji itu cepat sekali, musim haji. Jawaban masyayikh, sah sholat kita bersama kaum muslimin. Makanya kita usahakan kalau bisa kita cari masjid yang lain yang qomatnya ditunda. Kalau di Masjid Nabawi itu selalu 25 menit sampai 30 menit ke Masjid Nabawi, selalu, hatta di musim haji. Tapi kalau di Mekah lebih cepat gitu. Makanya pertanyaan itu sering ditanyakan, dan masai jawabnya sama, oh sah sholatnya. Berarti itu sama, karena mereka juga pakai waktu falak kan. Kita pakai waktu falak, mereka juga pakai waktu falak, sama aja semua, seluruh dunia sama. Makanya kalau bisa kita cari masjid yang qomatnya ditunda gitu. Kalau bisa agak jauh dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, tidak ada, ya sudah kita sholat di tempat itu. Cuma ingatkan imamnya. Karena ada beberapa buku juga yang ditulis, bahkan pernah saya baca di salah satu makalah ya, di Indonesia ada profesor doktor yang membahas tentang masalah ini. Dia menyatakan bahwa dia guru besar di UI atau di mana, saya lupa deh, saya pernah baca itu, bahwa dia mengatakan bahwasanya waktu subuh itu belum masuk sesuai dengan waktu falak yang ada, belum masuk. Itu kurang lebih 25 menit atau 20 menit kata dia. Artinya diakui ini oleh semua manusia, semua orang-orang ahli ya, tentang masalah waktu subuh ini belum masuk, karena belum terbit fajar shadiq gitu. Dulu pernah ada orang dari Mekah itu pernah juga datang ke Indonesia, yang dibahas oleh dia masalah waktu subuh. Saya bilang ini tidak hikmah gitu, kepada orang ini dan juga kepada yang bawanya, tidak hikmah. Karena apa? Dakwah itu dimulai dengan apa sih dakwah? Tauhid, bukan dengan waktu sholat. Justru antum membawa tentang waktu sholat akan memecah belah kaum muslimin nantinya. Kecuali antum jauh seperti jawaban para ulama. Kenapa para ulama mengatakan tetap sholat bersama mereka? Sebab kalau itu dia katakan tidak sah, ya akan pecah kaum muslimin. Kita akan mengatakan nggak sah sholatnya, akan pecah nanti kaum muslimin. Saling menuding, sholat kamu nggak sah, sholat saya, oh, itu kan berbahaya, fitnah. Karena yang dijaga oleh mereka bagaimana mereka tetap sholat bersama kaum muslimin, tetap sholat berjamaah. Cuma kalau bisa kita cari tempat yang lebih lama qomatnya, artinya sholat 20 menit itu bagus. Kalau nggak ada, ya sudah kita sholat di tempat itu. Jawaban para masyayikh sah, wallahu alam. Yang lain silakan. Nah, baik, terima kasih banyak, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Dan selanjutnya, nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, mohon dijelaskan mengenai ciri-ciri seseorang terkena sihir dan bagaimana bisa datangnya sihir tersebut. Karena selama saya berusaha dalam usaha saya, sekarang omsetnya menjadi turun drastis, dan ada penjelasan juga dari salah satu pegawai saya, ada keanehan di dalam kantor saya. Mohon penjelasannya Ustaz mengenai sihir tersebut. Paham saya pertanyaannya? Diulangi lagi pertanyaan, saya nggak paham pertanyaannya. Nah,
Yang jadi pertanyaan, apa saja ciri-ciri seseorang terkena sihir dan kapan saja sihir itu bisa datang mengenai kita, Ustaz? Pertanyaannya seperti itu. Tentang masalah orang terkena sihir, itu siapa aja bisa terkena sihir. Jangankan kita, hatta Nabi SAW itu terkena sihir, dan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan sihir itu punya pengaruh, dan ini kesepakatan dari ahlu sunnah. Sudah kita bahas di pembahasan tentang masalah sihir, bahwa sihir itu punya pengaruh dan bisa memisahkan suami dengan istrinya. Kenapa dibahas dalam kitab-kitab akidah tentang masalah sihir? Karena ada kelompok yang mengingkari tentang adanya sihir, seperti kelompok Mu'tazilah. Dia nggak percaya tuh kepada sihir, gitu. Padahal sihir ini hakikat ada, gitu. Ada, dan banyak yang kena. Kalau Nabi kena, sahabat juga pernah kena, dan yang lain. Itu untuk terbukti bahwa orang soleh bisa kena. Tapi tetap penjagaan agar kita tidak terkena sihir itu tetap. Dan sudah saya sebutkan doa-doanya, bacaan-bacaannya. Di antaranya jangan tinggalkan tuh zikir pagi dan sore antum baca. Kemudian baca ayat kursi, kemudian baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian baca surah Al-Baqarah di rumah, dan yang lainnya, doa-doa. Sekarang orang yang terkena sihir itu dilihat macam-macam ya. Ada orang yang dia timbul seperti gangguan, dia terganggu akalnya, yang biasanya dia biasa normal nggak normal dia, atau dia ribut terus dengan istrinya, setiap hari ribut. Berarti ada gangguan ini yang nanti ujungnya cerai, karena memang setan itu berusaha bagaimana supaya menceraikan suami istri. Dan di antara tugas sihir di antara perbuatan setan yang dipuji oleh iblis dari bala tentaranya itu, kalau dia bisa memisahkan suami istri, itu berarti rumah tangga ini ada yang nggak beres nih, bisa orang kena. Banyak lagi ciri-cirinya disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Kadang-kadang juga termasuk bagian sihir malas terus, itu juga masuk bagian sihir. Atau tidur terus, nah itu juga bisa tuh kena sihir juga. Itu ada dibahas oleh para ulama tentang masalah itu, ciri-ciri orang yang terkena sihir. Namanya sihir khumul, namanya khumul, malas, nggak semangat, nggak ini, itu sihir khumul namanya, terkena sihir gitu. Bahkan ada orang yang habis sholat subuh mestinya zikir tidur, jangan-jangan terkena sihir itu. Banyak deh, pokoknya malas deh. Kalau kerja yang lain mau, ketika mau baca Quran nggak bisa tuh, hatta buka Quran nggak bisa. Ini terkena sihir. Banyak macamnya, saya bilang orang terkena sihir tuh banyak macamnya. Ada juga yang orang yang sampai ingin bercampur dengan istri, nggak bisa dia campur, tidak bisa. Setiap dia mau campur masih nggak bisa dengan istrinya. Nah, itu kena sihir dia. Nah, itu ada caranya, ada obatnya. Saya sebutkan di buku Doa dan Wirid, ada di bagian akhir buku ada tuh. Bagaimana caranya supaya dia terhindar dari gangguan sihir itu. Jadi banyak caranya. Cuma kita harus punya benteng yang kuat dari sihir itu, yaitu kita al-luju ilallah. Kita berlindung kepada Allah dari gangguan sihir. Kita kembali kepada Allah, kita taubat kepada Allah, kita banyak berzikir dan melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Yang paling penting mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik, melaksanakan sunnah, menjauhkan bid'ah gitu. Jadi orang yang terkena sihir banyak sekarang ini, kita banyak lihat orang terkena sihir. Makanya kita wajib hati-hati itu. Wajib hati-hati dan terus kita berlindung kepada Allah SWT dan jaga diri kita, keluarga kita dari gangguan setan. Tetap dia akan ganggu tuh, terus akan ganggu, nggak pernah berhenti. Jadi jangan antum kira kalau antum sudah ngaji bebas dari gangguan, tidak, terus diganggu. Semakin kuat iman kita, semakin keras juga gangguannya dia. Hatta Nabi Muhammad SAW lagi sholat ini Nabi tetap aja diganggu, digoda Nabi SAW, sampai Nabi cekek itu, setan dicekek oleh Nabi SAW, keluar air liurnya, dingin sekali, kata Nabi SAW. Kalau aku nggak ingat doanya Nabi Sulaiman, aku sudah ikat di tiang-tiang Masjid Nabawi.
Tapi karena Nabi ingat, Nabi Sulaiman kan punya bala tentara apa? Jin. Itu. Jadi dilepas oleh Nabi SAW. Jadi gangguannya demikian. Kalau pada Nabi seperti itu, kepada sahabat demikian, juga kepada kita. Makanya kita harus menjaga diri gangguan setan. Setan ini musuh. Jangan jadikan sebagai teman. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Setan itu musuh bagi kamu, jadikan dia sebagai musuh. Karena dia mengajak golongannya kemana? Yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia ngajak kelompoknya untuk masuk ke neraka sa'ir. Makanya wajib hati-hati itu. Ya, silakan yang lain. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali kami ajukan. Ya Ustaz, mohon doanya hidayah untuk ibu saya Ustaz. Ibu saya sangat bersedih ketika saya keluar dari tempat kerja ribawi saya. Bagaimana cara meyakinkan bagaimana cara memberikan keyakinan kepada ibu saya, karena memang ibu saya masih awam mengenai hal tersebut. Mohon jawaban dan nasihatnya Ustaz. Ya, keluar tempat kerja itu kerja apa? Oh iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ketika kita bekerja di tempat kerja yang haram, apakah di bank ribawi atau juga di tempat-tempat yang haram seperti rokok atau khamar atau judi atau yang lainnya yang jelas haram, kita wajib keluar dari tempat itu. Wajib kita keluar. Kalau enggak ada keberkahan sama sekali. Enggak ada keberkahan pada gajinya, enggak ada keberkahan pada diri kita, enggak ada keberkahan pada hidup kita, enggak ada keberkahan tuh. Ketika barang itu haram dan kita makan dari yang haram, maka ancamannya neraka. Man nabata lahmu minan suhtin fanarul. Barang siapa yang daging itu yang haram, maka neraka lebih bagi dia. Maka kita jelaskan kepada ibu kita, jelaskan bahwa ini haram, nggak boleh. Kalau kita makan juga, maka kita akan tidak ada keberkahan di dunia, nggak ada keberkahan di akhirat, jadi neraka nanti masuknya. Jelaskan dengan baik-baik sambil doa kepada Allah agar Allah melunakkan hati ibu. Karena rata-rata ketika kita keluar dari tempat-tempat kerja yang haram, yang tidak siap itu pertama orang tua kita, yang kedua istri nggak siap itu. Karena biasa dapat duit banyak, sekarang keluar nggak ada uang, itu nggak bisa terima tuh. Kemudian juga yang lain, saudara yang lain yang biasa kita memberikan nafkah kepada mereka. Padahal ini jelas haram. Kita harus keluar, wajib keluar. Ketika kita keluar, itu pasti juga ada cobaan, nggak mungkin enggak. Kita meninggalkan sesuatu yang haram kepada yang halal, dari sesuatu yang syirik kepada tauhid, sesuatu yang bid'ah kepada sunnah, itu mesti dicoba sama Allah, nggak mungkin tidak, pasti dicoba. Nah, ketika dicoba itu kita sabar. Kadang-kadang nggak sabar kita. Cobaan nggak langsung kan begitu keluar dari tempat kerja yang haram langsung dapat tempat kerja yang baik langsung, nggak mungkin. Proses kan, prosesnya sepekan, sebulan, kadang setahun gitu. Mengalami susah, nggak ada masalah, itu ujian. Tapi insya Allah akan dapat kerjaan yang lebih baik. Nggak mungkin Allah nggak biarkan, mungkin nggak mungkin. Allah akan gantikan yang lebih baik. Ketika meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah akan gantikan yang lebih baik daripada itu. Maka bertakwa kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam surah At-Talaq. Jadi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang takwa kepada Allah, diberikan jalan keluar oleh Allah dan akan diberikan rezeki dari arah yang dia tidak duga-duga. Jadi jelaskan kepada ibu antum itu, jelaskan dengan baik-baik supaya dia paham. Kalau dia sempat marah kepada kita, ya kita nggak bisa cari keredoan ibu. Yang kita cari keredoan siapa? Allah. Karena ibu ini tidak paham bahwa ini haram. Kalau haram harus ditinggalkan, dan kita harus tinggalkan karena Allah tinggalkannya, dan Allah akan gantikan yang lebih baik. Disuruh sabar. Memang sepekan, sebulan, setahun belum dapat uang, belum dapat kerjaan yang bagus, sabar. Tapi insya Allah akan ganti yang lebih baik.
Selama dia meninggalkan karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu dan lebih berkah hartanya itu. Saya pikir cukup sampai sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.